Hai semuanya, jadi untuk pertemuan KP pada hari ini kita akan membahas tentang problem 5. Materinya masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu installment sales. Di sini kita baca terlebih dahulu soalnya, yaitu OBS Corporation merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan lemari. Perusahaan mewajibkan pembayaran uang muka dari konsumen sebesar 15% dari harga jual produk untuk penjualan kredit dan cicilan, serta memberikan potongan sebesar 5% bagi konsumen yang membeli secara tunai. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan ialah periodik. Berikut ini merupakan data dari OBS Corporation per 31 Desember 2019. Di sini ada merchandise inventory senilai 45 juta, installment contract receivable 2018 senilai 210 juta, installment contract receivable 2019 senilai 180 juta, accounts receivable senilai 200 juta, deferred gross profit 2018 yang akan kita cari persentasenya senilai 63 juta, deferred gross profit 2019 20%, dan kita akan cari senilai berapa. Di sini ada keterangan bahwa harga jual lemari pada tahun 2019 sebesar 2 juta untuk setiap unitnya, sedangkan pada tahun 2020 harga jual diturunkan oleh perusahaan sebesar 10% dari tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan transaksi yang terjadi selama tahun 2020. Jadi di sini ada poin 1 sampai poin 5 yang akan kita bikin di journal entries ataupun adjustment. Di sini kita diminta untuk buatlah jurnal transaksi, penyesuaian, dan penutup OBS Corporation tahun 2020. Persentase DGP tahun 2020 menggunakan 2 angka di belakang koma. Jadi nanti kita akan markup dan kita akan memakai 2 angka di belakang komanya. Oke, jadi kita pertama-tama kita cari terlebih dahulu deferred gross profit 2018 berapa persen sih di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita catat terlebih dahulu ya, merchandise inventory, ICR 2018, ICR 2019, account receivable, DGP 2018, DGP 2019 di Excel kita. Untuk mencari DGP 2018 persentasenya, artinya kita bagikan 63 juta dengan ICR 2018, yaitu 210 juta. Kita dapatkan sebesar 30%. Sedangkan untuk mencari DGP 2019, akan kita kalikan 20% dengan ICR 2019 atau 150 juta. Jadi kita dapatkan DGP 2019 itu 30 juta. Kemudian kita cari terlebih dahulu selling price. Di sini kan kalimat sebelumnya yaitu selling price pada tahun 2019 sebesar 2 juta untuk setiap unitnya, sedangkan pada tahun 2020 harga jual diturunkan oleh perusahaan sebesar 10%. Jadi karena ada penurunan, artinya 2 juta kita kalikan dengan 100%, kemudian kita kurangkan 10%, atau kalian tinggal kalikan dengan 90%. Jadi kita dapat 1.800.000. Oke, kalau informasinya sudah lengkap, artinya kita bisa masuk ke poin pertama. Di sini kita melakukan penjualan 30 lemari kepada Gulu Corporation dengan perbandingan penjualan tunai dan kredit sebesar 2:3. Jadi di sini kita ada penjualan secara tunai dan kredit, artinya accounts receivable, dan di kredit kita bakal ada sales revenue. Di cash ini kita bakal terima sebesar 2/3 2 dari 3 rasionya, artinya 2/5 kita kalikan dengan 30, pembelian 30 lemari, kemudian kita kalikan dengan 1.800.000, kemudian kita kalikan dengan di kalimat pertama ada serta memberikan potongan sebesar 5% bagi konsumen yang membeli secara tunai. Artinya kita kalikan dengan 100%, kita kurangin dengan 5%, dan kita tutup. Dan di sini jangan lupa juga kalau setiap kali pembelian akan receivable atau pembelian secara kredit, kita akan mendapatkan uang muka dulu atau down payment-nya sebesar 15%. Artinya kita masukkan 3/5 bagian dari dia dikali 30, kemudian kita kalikan dengan 1.800.000 lagi, kemudian kita kalikan 15%. Untuk nilai cash-nya kita mendapatkan sebesar 25.380.000. Sedangkan untuk account receivable-nya kita akan mendapatkan 3/5, kemudian kita kalikan dengan 30, dikalikan selling price-nya 1.800.000. Kemudian tadi kan kita udah mengurangkan down payment-nya 15% nih. Artinya kita tinggal membayar di account receivable nilai sisanya. 100% kita kurangkan dengan 15%. Di sini kita dapat 27.540.000. Untuk sales revenue-nya kita tinggal totalkan.
Jadi sehingga 52.920.000. Di sini ada notes kalau jurnal penyesuaian tunai dan kredit kalian boleh pisah ataupun digabung. Jadi ini terserah kalian mau pisah ataupun gabung. Kalau kalian pisah artinya cash pada sales revenue sendiri, kemudian nanti cash-nya tetap ada karena kita kan saat penjualan secara kredit kita mendapatkan down payment. Nah, artinya kita juga terima cash lagi di situ. Artinya nanti kalian juga jurnalnya cash, account receivable, sales revenue. Kalau kalian mau gabung seperti ini juga boleh. Oke, selanjutnya di Days of Corporation menjual 150 unit lemari seharga 1.500.000 per unit kepada OBS Corporation dengan melakukan pembayaran secara 30% secara tunai dan sisanya dilakukan secara kredit. Jadi di sini Days of Corporation menjual kepada kita nih, artinya kita membeli barang. Artinya kita purchases. Di kreditnya ada cash karena kita membeli 30% secara tunai dan dilakukan secara kredit sisanya. Artinya accounts payable. Kita membeli 150 unit dikalikan 1.500.000. Artinya kita membeli sebesar 225 juta. Kemudian kita membayar sebesar 30% secara tunai dan sisanya kita secara kredit. Artinya di cash sebesar 67.500.000 dan di accounts receivable sebesar 157.500.000. Oke, selanjutnya di poin 3, Koi Corporation membeli 70 unit lemari dari OBS Corporation dan menyerahkan 18 unit lemari untuk menggantikan pembayaran uang muka dengan nilai tukar yang disetujui oleh kedua belah pihak, 1 juta per unitnya. Perusahaan memprediksi bahwa lemari bekas tersebut akan laku terjual dengan harga 1.400.000 per unit dengan mengeluarkan biaya perbaikan sebesar 100.000 per unit dan berharap mendapat laba 20% dari harga jualnya. Jadi di sini kita ada installment sales di kreditnya senilai 70 kita kalikan dengan selling price-nya 1.800. Artinya ada senilai 126 juta. Kemudian nilai tukarnya sebesar 18 unit kita kalikan dengan 1 juta. Jadi 18 juta. Kemudian nilai jualnya 18 unit kita kalikan dengan 1.400.000. Untuk biaya perbaikan 100.000 per unit, artinya 100.000 kita kalikan dengan 18. Kemudian di GP-nya 20% dari dari harga jualnya. Kita kalikan 25.200. Kemudian di sini kita kurangkan nilai jual dikurang perbaikan dikurang dengan di GP-nya untuk mencari mid trade in. Sehingga didapatkan mid trade in-nya 18.360 dengan nilai tukar 18 juta. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa mid trade in lebih besar daripada nilai tukar. Sehingga di sini yang akan terjadi adalah under allowance. Untuk nilainya sebesar 18.360 kita kurangkan dengan 18 juta. Senilai 360.000. Kita catat di jurnal. Di sini ada ICR 2020, kemudian mid trade in, kemudian under allowance karena dia under allowance artinya kita catat di kredit. Under allowance. Untuk under allowance-nya senilai 360.000. Untuk mid trade in-nya senilai 18.360.000. Dan untuk ICR-nya artinya 126 juta ditambah 126 juta ditambah under allowance 360.000, kemudian kita kurangkan 18.360.000. ICR 2020 didapatkan sebesar 108 juta. Kemudian selanjutnya di sini poin keempat. Gaje Inc. melakukan transaksi pembelian secara cicilan kepada OBS Corporation di tahun 2019 sehingga 60 juta dan mengalami krisis keuangan akibat pandemi COVID-19 sehingga tidak dapat melunasi cicilannya. Oleh karena itu, lemari tersebut dikembalikan ke OBS Corporation. Akuntan perusahaan menghitung bahwa Gaje Inc. masih memiliki tunggakan cicilan sebesar 30% dari nilai penjualan, dan diketahui harga pasar dari lemari tersebut sebesar 15 juta. Oke, di sini kita cari terlebih dahulu sisa ICR-nya berapa sih? Di sini kan dia dikatakan pernah melakukan transaksi 60 juta, dan terus masih memiliki tunggakan cicilan 30%, artinya 30%
kita kalikan dengan 60 juta. Sehingga didapatkan 18 juta. Kemudian untuk DGP-nya, 18 juta kita kalikan dengan pada tahun 2019 nih, persentasenya 20%. Artinya kita kalikan, jadi dapat 3.600.000. Sehingga cost-nya kita kurangkan 18 juta dikurangkan dengan DGP, artinya dapat 14.400.000. Untuk market value atau harga yang dapat dijualnya yaitu sebesar 15 juta. Artinya 15 juta di sini. Kita di sini dapat gain yaitu sebesar 600.000. Di sini kita harus ingat karena konsep konservatisme yang selalu mengakui rugi secepatnya, hal ini menyebabkan jika ada gain tidak dicatat pada jurnal. Jadi nanti gain ini kita nggak bakal catat di dalam jurnal ya. Oke, artinya jurnalnya mi reposition S-nya kurang 1 sebentar. Mi reposition, habis itu DGP 2019 di debit juga, kemudian di kreditnya ICR 2019. Untuk nilainya, untuk mi repositionnya sebesar 14.400.000, DGP-nya senilai 3.600.000, dan ICR 2019-nya kita senilai 18 juta. Oke, di sini karena kita konsep konservatisme, kita nggak bakal catat gain-nya ya. Oke, selanjutnya di sini ada berikut data yang terdapat pada tanggal 31 Desember 2020. Di poin pertama ada merchandise inventory tersisa sebanyak 100 unit dan per unitnya senilai 1.500.000. Saldo accounts receivable pada akhir periode sebesar 40 juta. Penerimaan piutang dari pelanggan untuk transaksi penjualan cicilan tahun 2018 sebesar 200 juta dan tahun 2019 sebesar 70 juta. Saldo ICR 2020 sebesar 86 juta. Dan poin terakhir ada harga pokok untuk penjualan cicilan adalah sebesar 80% dari total harga pokok pada tahun 2020. Jadi di sini untuk inventory, merchandise inventory di poin pertama dan poin terakhir, kita kan bakal masukin di adjusting. Jadi kita bakal masuk terlebih dahulu yang di poin kedua, yaitu saldo account receivable-nya. Jadi di sini kita akan mencatat saldo account receivable-nya. Di sini kita bakal terima artinya cash di debit dan accounts receivable. Kita catat terlebih dahulu beginning account receivable-nya kita dapat dari atas yaitu 200 juta. Kemudian untuk AR 2020-nya kita didapetin dari yang di poin 1 yang cash sama account receivable 27.540.000. Kemudian di endingnya sesuai yang tertera yaitu 40 juta. Jadi AR yang telah dibayarkan oleh customer yaitu sebesar 187.540.000. Sehingga kita catat di jurnal 187.540.000. Kemudian selanjutnya kita bakal catat ICR di sini. Penerimaan piutang dari pelanggan untuk transaksi penjualan cicilan tahun 2018 sebesar 200 juta. Artinya di sini 200 juta, langsung kita catat. Kemudian 2019 sebesar 70 juta. Sedangkan untuk ICR 2020 kita cari terlebih dahulu. Di sini ICR 2020 kita cari ada di poin ketiga yang sebelumnya ICR 2020 108 juta. Kemudian di endingnya ada di poin keempat, saldo ICR 2020 sebesar 86 juta. Artinya kita kurangkan. Sehingga didapatkan ICR yang telah dibayarkan oleh customer yaitu sebesar 22 juta. Kita tinggal masukkan di sini 22 juta. Di sini kita mendapatkan cash sebesar 292 juta yang telah dibayarkan oleh customer pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Oke, sekarang kita bakal masuk di adjusting entries. Mencatat HPP dari installment sales tahun 2021. Nah, untuk pencatatan HPP, seperti biasa kita bakal mencatat cost of installment sales. Di kreditnya yaitu shipment of installment sales. Untuk nilainya kita cari dulu dari sini, beginning inventory-nya yang ada di atas yaitu 45 juta. Kemudian untuk purchase-nya
Kita cari lagi di atas, yaitu senilai 225 juta. Kemudian untuk endingnya, yaitu dari yang poin pertama, merchandise inventory tersisa sebanyak 100 unit dan per unitnya 1.500.000. Artinya kita kurangkan 100 unit dikalikan dengan 1.500.000. Sehingga didapatkan 120.000. Untuk pencatatan HPP-nya, artinya kita harus lihat dari poin keempat. Harga pokok untuk penjualan cicilan adalah sebesar 80% dari total harga pokok pada tahun 2020. Ini aku catat 2020 ya. Oke. Di sini artinya 80% kita kalikan dengan 120 juta. Kita dapatkan yaitu 96 juta untuk cost of installment sales dan shipment-nya juga 96 juta. Oke, selanjutnya yaitu mencatat laba atau rugi yang belum terrealisasikan dari installment sales tahun 2020. Di sini kita bakal ada akun installment sales pada under allowance. Kan tadi kita ada yang di mid trade-in, kita ada under allowance ya. Kemudian cost of installment sales. Dan yang terakhir di GP tahun 2020. Pada installment sales kita pakai yang 126 juta yang di mid trade-in yang poin ketiga. Kemudian under allowance-nya juga dari poin ketiga yaitu sebesar 360.000. Kemudian untuk cost of installment sales-nya kita ambil dari yang catatan HPP sebelumnya yaitu 96 juta. Dan terakhir untuk di GP-nya artinya 126 juta kita tambahkan dengan 360.000, kemudian kita kurangkan dengan 96 juta. Didapatkan hasilnya yaitu 30.360.000. Oke, selanjutnya kita akan mencatat laba atau rugi yang sudah bisa direalisasikan dari installment sales perusahaan. Untuk tahun 2018, kita cari persentasenya sebelumnya 30%, kemudian kita kalikan dengan ICR-nya yaitu 200 juta. Artinya kita dapatkan sebesar 60 juta. Kemudian untuk tahun 2019 juga sama. Kita kalikan 20% dengan ICR-nya yaitu sebesar 70 juta. Kemudian untuk yang di GP 2020, kita melihat dari persentase markup-nya. Dan untuk persentase markup-nya kita dapetin dari yang catatan laba rugi sebelumnya ini. Kita 30.360.000 atau di GP 2020 kita bagikan dengan installment sales ditambah under allowance. Kalau misalnya ini over allowance artinya kita kurangkan, sedangkan karena ini under allowance artinya kita tambahkan ya. Artinya 126 juta ditambah 360.000. Didapatkan hasilnya 24,03%. Artinya kita catat di sini 24,03%. Kita kalikan dengan yang ICR sebelumnya, ICR 2020 yaitu 22 juta. Kemudian kita tambahkan dengan yang mid trade-in 18.360.000. Sehingga didapatkan 9.698.508. Selanjutnya kita akan catat realized gross profit-nya di kredit, kita jumlahkan semuanya. Jadi didapatkan hasilnya 83.698.508. Untuk adjustment kita udah kelar. Oke, artinya kita akan membuat closing entries. Yang pertama kita akan memindahkan saldo awal persediaan barang dagang. Artinya income summary pada merchandise inventory. Untuk saldo awalnya kita bisa lihat di paling atas yaitu 45 juta. Kemudian kita akan mencatat saldo akhir persediaan barang dagang atau di sini merchandise inventory pada income summary. Untuk nilainya kita dapat ambil dari merchandise inventory tersisa yang di sini ya. Atau angkanya didapetin dari sini 150 juta. Kita minusin aja. Jadi di sini 150 juta. Kemudian menutup saldo akun-akun nominal. Di sini ada
Oh, di sales revenue di poin 1 kita, karena di sini kredit, artinya kita catat jadi debit di sini sales revenue. Kemudian selanjutnya ada shipment of installment sales, karena di kredit juga kita catat di debit untuk penutupannya. Kemudian yang ketiga ada realized gross profit, sama untuk di kredit kita bakal catat purchase di sini. Untuk sales revenue-nya yaitu sebesar 52.910.000. Shipment of installment sales-nya sebesar 96 juta. Realized gross profit-nya senilai 83.698.508. Kemudian untuk purchase-nya senilai 225 juta. Dapat kita lihat di sini kalau nilainya artinya income summary bakal kita catat di kredit ya. Artinya kita bakal catat kelebihan semuanya di debit sini. Kemudian kita kurangkan dengan yang di kredit. Kita dapetin income summary sebesar 7.618.508. Di sini kita catat income summary di kredit dikarenakan di bagian debit sini kan lebih besar nih daripada yang di kredit. Artinya kita catatnya income summary di bagian kredit. Dan yang terakhir kita bakal catat untung atau rugi dari perusahaan, yaitu income summary pada retained earning. Untuk nilainya kita dapetin dari yang sini 7.618.508 dari kredit. Di sini ditambahin 150 juta. Kemudian yang terakhir karena ini debit 45 juta kita kurangi. Jadi dapetin 112.618.508. Untuk di retained earnings juga sama. Oke, artinya problem 5 kita sudah kelar. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa chat aku lewat Teams ataupun lewat Line seperti biasa. Dan untuk tugas, kalian catat yang problem 5 ini, kemudian problem 4 yang sebelumnya kita telah bahas, dan notes yang awal yang sesuai di Excel ini ya. Jadi terima kasih udah mengikuti KP ini. Sampai jumpa.